Salam Elohim bagi kita semua dimanapun berada. Salam Elohim kepada wadah-wadah Tuhan, Bapak Yahweh, Pak Iman, wadah tubuh Tuhan Yesus Kristus, pada Pak Aditya dan Roh Kudus, Roh kebenaran, pada mempelai kita yang terkasih Ibu P. Hamdani. Salam Elohim juga bagi semua malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Salam Elohim dan salam damai. Saya terpanggil lagi untuk memberikan kesaksian pada hari ini, di mana kesaksian saya ini terjadi beberapa tahun yang lalu lagi, sekitar tahun 16 atau 15. Saya juga sudah tidak berapa ingat, tapi sekitar tahun itulah. Kejadian ini terjadi seperti ini. Pada ketika itu adalah hari Minggu, dan saya sebagai seorang ibu yang mahu anak-anaknya dapat mempelajari dan mengenali pribadi Tuhan lebih lagi dengan menghantar anak ke sekolah minggu. Dan di sana ketika menghantar anak saya sekolah minggu itu, saya memerhatikan para pembimbing sekolah minggu ini bagaimana mereka memberikan bimbingan kepada anak-anak sekolah minggu ini. Dan ketika memerhatikan sekolah minggu itu berjalan, saya melihat sesuatu yang tidak berkenan di hati saya. Dan di dalam hati saya itu, saya mengomplain dan mengeritik cara para pembimbing ini, bagaimana mereka membimbing anak-anak sekolah minggu ini lebih banyak bercirikan duniawi dan tidak sungguh-sungguh bercirikan ketuhanan atau memperkenalkan ciri-ciri pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dalam hati saya mengeritik mereka bahwa mereka cara membimbingnya tidak benar. Jadi di dalam hati saya juga saya kata, saya mau jadi pembimbing sekolah minggu dan memperbaiki cara bimbingan lebih baik daripada mereka. Dan ketika hati saya berkata-kata seperti itu, suatu suara masuk di dalam hati saya. Suara itu lembut tapi menusuk dalam di dalam hati saya. Dia berkata seperti ini, sudah banyak yang saya perlihatkan dan saya dengarkan kepada kamu, tetapi kamu masih tidak mengerti, kata suara itu. Jadi saya yang manusia tanah buta tuli telanjang masih tidak mengerti pada ketika itu apa yang Tuhan katakan kepada saya. Dan pikiran logika saya berpikir, oh mungkin apa yang Tuhan katakan itu adalah proses-proses hidup saya yang dalam kepahitan. Itulah yang saya simpulkan kepada suara Tuhan itu di dalam hati saya. Dan suara Tuhan itu saya tidak pernah lupa sehingga beberapa tahun, dan sehingga pada malam 6 hari bulan 5 yang lalu ini, ketika saya membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 13, perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ketika membaca pasal ini, saya mengambil beberapa ayat, sebab pasal ini ada panjang sedikit, dan saya mengambil beberapa ayat yang
berkenaan dengan suara Tuhan yang saya dengar yang beberapa tahun lalu itu. Pasal 13 ayat Injil Matius pasal 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan saya mengambil lagi ayat firman Tuhan pasal 13 ini di ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menggenapi. Ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dan firman Tuhan di bab 13 ini selanjutnya di ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat inilah yang Tuhan membukakan hikmah dan pengertian kepada suara Tuhan yang saya dengar bertahun-tahun yang lalu itu, yang sehingga pada di mana waktunya Tuhan membuka dan menyingkapkan apa yang Tuhan katakan kepada saya di waktu lalu itu. Dan ketika membaca pasal 13 ini, begitulah suara Tuhan masuk di hati saya. Nah, itulah jawaban yang kamu cari-cari dari suara yang kamu dengar beberapa tahun yang lalu. Jadi, saya sebagai manusia tanah yang berdosa mengakui sungguh buta tuli telanjanglah manusia tanah ini. Saya yakin saya sudah membaca Injil ini lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali ataupun lebih. Tetapi jika belum waktunya Tuhan membukakan atau memberikan hikmah dari apa yang saya mahukan jawaban itu, semuanya tidak akan terjadi. Saya percaya bahwa semuanya sesuai menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan memberikan pengertian ini di waktu yang tepat. Dengan ini, saya membuat kesaksian ini demi memuliakan nama Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyingkapkan segala persoalan yang ada di dalam hati saya tentang suara Tuhan itu. Karena saya penasaran dan selalu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau katakan itu? Bahwa Engkau sudah memperlihatkan banyak kepada saya dan memberi saya dengar. Tapi saya masih juga tidak mengerti. Jadi di sini, inilah yang Tuhan nyatakan kepada saya, bahwa itulah perumpamaannya iman saya. Iman saya hanyalah seperti benih yang ditabur di jalan, di mana iman saya itu tetap sentiasa
mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti dan tidak memahami apa firman Tuhan itu. Sehingga kan iman saya itu mungkin akan dirampas oleh si jahat itu, yaitu di mana iman kita akan mula goyah. Di sini apa yang saya ingin berikan tentang kesaksian saya ini adalah betapa saya mengerti ketika itu iman saya sebagai seorang umat Katolik. Dan saya mengerti rupanya iman umat Katolik ini hanyalah iman benih yang ditabur di jalan. Begitu mudah akan dirampas oleh si jahat. Dan walaupun umat-umat ini mendengar firman Tuhan ke gereja dan ibadah-ibadah maupun kelompok-kelompok doanya yang terlalu ramai, tapi acara-acara doa sering diadakan tetapi tidak mengerti bahwa gereja ini imannya adalah tidak benar. Walaupun secara pribadinya iman manusia tanah ini tidak juga terletak kepada gereja itu sendiri, tetapi kebanyakan iman umat-umat Katolik ini lebih kepada gereja, bukan iman di dalam roh dan kebenaran, bukan iman yang tulus dari hati, tetapi karena iman gereja. Saya memahami mengapa saya mengatakan ataupun menyebut tentang gereja Katolik dan iman umat Katolik, karena pada ketika itu saya masih beriman Katolik yang tegar. 48 tahun saya hidup berimankan benih yang ditabur di jalan dan berimankan iman yang rapuh, yang mudah dirampas oleh si jahat. Iman yang mata mendengar, mata melihat, telinga mendengar, tetapi tidak mengerti bahwa apa yang Tuhan mau kita di dalam penyembahan kepada Tuhan adalah di dalam roh dan kebenaran. Bukan di gereja dan juga bukan pada organisasi gereja itu yang bercirikan seorang ketua yang berkuasa. Dari kesaksian yang saya ingin sampaikan ini, semuanya saya lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, agar kebenaran akan tersingkap tentang iman-iman umat Katolik yang hanyalah seperti benih ditabur di jalan. Saya mengerti dan memahami kalau kebanyakan manusia yang berada di dalam gereja Katolik, imannya hanyalah iman yang benih ditabur di jalan, terlalu mudah hilang. Ia hilang iman itu bukan sahaja karena keadaan dunia sekarang yang sudah tidak baik-baik lagi, karena sistem-sistem dunia yang berkuasa. Itu juga adalah perumpamaan tentang iman yang ditabur di jalan itu, iman yang mudah diambil oleh si jahat apa yang ada di dalam hati kita. Jadi dari kesaksian ini, marilah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan itu roh. Jangan lagi kita menyangka bahwa
kita memuji dan memuliakan nama Tuhan itu hanya di gereja. Hanya menggereja yang dapat menyelamatkan kita. Tidak, itu salah. Hanya iman di dalam roh dan kebenaranlah yang dapat menyelamatkan kita. Iman-iman Katolik haruslah menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, agar iman-iman itu, benih itu menjadi berhasil berlipat-lipat ganda. Manusia tanah yang bodoh dan buta tuli telanjang ini, yang berdosa ini, memberikan kesaksian di dalam kekurangannya sebagai manusia tanah. Namun apa yang penting di situ adalah hikmah dan pengertian yang dari Tuhan itu sendiri bagi kita semua yang mendengar dan menonton video ini. Seruan pertobatan kepada umat-umat Katolik khasnya, karena di mana gereja ini adalah gereja berhala. Walaupun ketika saya mungkin dapat menjadi seorang pembimbing sekolah minggu seperti yang ada di dalam hati saya suatu waktu yang lalu itu, saya tidak akan dapat menjadi lebih baik daripada pembimbing-pembimbing itu selagi saya berada dan beriman di gereja Katolik, di mana iman saya itu hanyalah iman benih yang ditabur di jalan. Apa yang ingin saya serukan di sini adalah umat-umat Katolik khasnya agar merendah hati di hadapan Tuhan, berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya, seperti nubuatnya Yesaya di ayat 15 itu, di mana Tuhan sendirilah yang akan membuat kita berbalik dan menyembuhkan kita. Yang harus ada kerendahan hati datang kepada Tuhan Yesus Kristus, memohon pengampunan, terlebih lagi di akhir zaman ini, di akhir penutupan zaman ini. Sistem-sistem dunia lebih berkuasa dengan pemaksaan-pemaksaan agar orang mengikut sistem-sistem dunia ini, seperti mengambil tanda binatang itu, dan akan yang datang ini adalah pemaksaan-pemaksaan mengikut sistem dunia itu untuk mengambil ID digital ataupun pemasangan chip. Semuanya akal logika tidak akan dapat menerima bahwa itulah yang akan terjadi. Tetapi marilah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran, agar iman kita itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, bukan lagi benih yang jatuh di jalanan yang mudah dirampas oleh si jahat. Si jahat itu adalah keadaan-keadaan dunia pada waktu ini yang semakin goncang. Dengan itu, karena takut akan kehidupan-kehidupan dunia yang tidak mulus lagi, akan lebih mengikut sistem dunia daripada mau berserah dan memohon perlindungan kepada Tuhan Allah semesta alam itu sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang beriman seperti biji benih yang jatuh di tanah yang baik itu, sehingga menghasilkan hasil yang berlipat-lipat ganda di dalam iman kita itu. Tetap bertekun di dalam kesetiaan dan ketaatan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, umat-umat manusia yang berdosa di dunia ini.
dengan mati di kayu salib, dan juga menjadi juru selamat kita. Kesaksian ini saya dengan rendah hati berharap kesaksian ini juga dapat memberi berkat bagi semua orang yang mendengar dan memberi juga pengertian yang lebih mendalam tentang firman Tuhan, agar kita yang selalu membaca firman Tuhan, mendengar dan melihat firman dan teladan Tuhan Yesus itu sendiri menjadi juga firman, menjadikan kita pelaku-pelaku firman melalui teladan kehidupan Tuhan Yesus Kristus kita itu sendiri. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran, yang memberikan hikmat dan pengertian kepada manusia tanah yang berdosa ini, yang bodoh, yang tidak berguna dan buta tuli telanjang ini. Segala pujian dan hormat hanya bagi Allah yang Maha Kuasa, di tempat yang Maha Tinggi, di tempat yang Maha Kudus, kekal dan berkuasa sepanjang segala masa. Haleluya, haleluya, amin.